حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Abu Suja' rahimahullah fi matnihi matn al-ghayah wa taqrib wal 'asru wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Salat asar ada 3 waktu dalam mazhab Syafi'i. Ada 3 waktu, yaitu yang pertama awalul waqt, yang kedua waktul ikhtiyar, yang ketiga waktul jawaz. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada seperti itu, ikhwan. Ya. Ada awalul waqt. Jadi ini diantara mufradat mazhab Syafi'i yang perlu kita ketahui dalam masalah waktu salat, ya. Ada awalul waqt, ada waktul ikhtiyar, dan ada waktul jawaz. Ya, begitu juga nanti kita akan pelajari pekan depan tentang salat Isya juga kayak gitu. Ada awalul waqt, ya. Karena panjang salat Isya ini waktunya. Kemudian ada waktul ikhtiyar dan ada waktul jawaz. Semuanya itu sah salat di waktu. Yang dalam mazhab Syafi'i Isya itu sampai subuh, fajar kedua dalam mazhab Syafi'i. Taib, wal 'asru wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Awal waktunya adalah bertambahnya bayangan semisal. Az-ziyadah ala dhillil mithl, bertambahnya bayangan semisal. Ngerti nggak bertambah? Kenapa? Hah? Tahu nggak tuh? La tadri. Misal ada tombak berdiri, bayangannya persis dengan ukuran tombak, 1 meter 30 cm, 1 meter 30 cm. Ini bayangan semisal namanya. Ya, ini namanya dhillul mithl, bayangan semisal. Oke? Tetapi di sini harus apa? Harus ada ziyadatu dhillin, tambahan bayangan. Oke, dikatakan az-ziyadatu ala dhillil mithl. 1 meter 1,5 meter, berarti kalau waktu asar nambah sedikit, 150 sekian meter, 150 cm, ya, 150 sekian cm. Maka itu namanya az-ziyadah ala dhillil mithl. Kalau sekarang pakai timer, ya, nggak pakai ini sekarang kelas. Mana lebih afdal? Pakai timer atau pakai ini? Kalau menurut mazhab sebagian fuqaha Keranggan, maka gimana fuqaha Keranggan? Kata beberapa fuqaha sab'ah, ya, dari Keranggan, kalau Anda sebut orang-orangnya di sini mayoritasnya absen. Itu untuk zuhur, asar, maghrib, isya pakai timer. Untuk subuh enggak. Maka di sini dhillul mithl itu kita tahu persis sama dengan ukuran bendanya, bayangannya. Tapi tambahin dikit baru masuk waktu asar. Itu awalul waqt. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlaini.
Kemudian ada waktu namanya waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar, ikhtiar itu pilihan. Dia bukan awal waktu, tapi bukan akhir waktu. Dia waktu pertengahan. Nah, waktu pertengahan itu kan durasinya ada awalnya, ada akhirnya. Maka dikatakan di sini sebagai kepentingan untuk mengetahui akhirnya, akhiru fil ikhtiyar. Akhir waktu dalam ikhtiar, dalam waktu ikhtiar ila dhillil mithlaini, yaitu ketika ukuran suatu bayangan benda 2 kali lipat benda itu. 2 kali lipat benda itu belum masuk waktu maghrib, belum ghurubus syams. Itu akhir ikhtiar. Ikhtiar ini waktu pilihan. Waktu yang dia pilihan itu berarti derajatnya di bawah waktu awal, tapi dia bukan waktu paling akhir, bukan. Ya. Taib. Kemudian wafil jawazi ila ghurubis syams. Sedangkan waktu yang sifatnya jaiz, dibolehkan dalam artian tetap sah, maka itu ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Sebelum waktu maghrib pas-pas, plak-plak sebelum waktu maghrib. Itu waktu jawaz dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lainnya ada yang mengatakan itu waktu yang makruh. Itu ya waktu yang sangat makruh. Ala kulli hal. Fadhal, iqra. Qala Al-Hisni Asy-Syarih. Ahsanu ilaikum. Wa qala asy-syarih hafizahullah ta'ala. Rahimahullah qala. Idza sara dhillu kulli syai'in mithlih fa huwa akhiru waqti adh-dhuhri wa awwal waqti al-'ashri. Lil khabar lakinna la budda min ziyadati adh-dhilli wa in qallat. Lianna furuja waqti adh-dhuhri la yakadu yu'rafu illa bi tilka ziyadah. Fa idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi kharaja waqtu al-ikhtiyar wa summiya bih lianna al-mukhtar huwa ar-rajih wa qil lianna Jibril alaihi salam ikhtara. Qala asy-syarih rahimahullah, idza sara dhillu kulli syai'in mithlah. Kalau misalnya bayangan sesuatu itu sudah sama seperti bendanya, maka berarti fahuwa akhir waktu zuhur. Nah, berarti itu adalah akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur berarti apa? Ketika bayangan benda mithluhu, seperti benda itu. Wa awal waktu al-'asr, dan juga awal waktu asar, karena khabar dalam hadis seperti itu. Tapi ya, untuk membedakan mana masih zuhur dan mana sudah masuk asar, la budda min ziyadati dhillin wa in qallat. Harus ada tambahan sekian senti, sedikit senti, tambahan bayangan. Lianna khuruja waqti sholati la yakadu yu'rafu illa bitilka ziyadah. Karena apa? Karena keluarnya waktu sholat zuhur hampir tidak bisa diketahui kecuali kalau misalnya ada tambahan tersebut. Jadi adalah tambahan sedikit ya. Ditaksir aja kira-kira nambah sedikit berapa. Enggak harus kita ambil meteran. Zaman dulu juga nggak ada meteran kali ya. Tapi ditaksir aja kira-kira ini udah lebih belum ya, gitu. Fa idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi kharaja waqtul ikhtiyar. Kalau misalnya bayangan suatu benda itu 2 kali lipatnya, maka telah keluar dari waktu ikhtiar, waktu pilihan. Tapi tetap sah. Wa sumiya bidzalika li'anna al-mukhtara huwa ar-rajih. Dinamakan demikian karena yang dipilih adalah pendapat yang rajih. Kenapa di sini mukhtar waktu, kenapa dinamakan waktu ikhtiar, waktu pilihan? Karena sesuatu yang terpilih, yang dipilih itu yang rajih, yang kuat. Jadi ketika itu salat masih kuat gitu loh. Ada yang mengatakan waqila li anna Jibril alaihi salam ikhtarahu. Dikatakan bahwa saya dinamakan waktu ikhtiar karena Jibril alaihi salam mengikhtiarkannya, yaitu memilihnya, maka dinamakan waktu terpilih. Baik, istamir. Assalamualaikum. Wa qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa qawluhu al-jawazu ila ghurubi syamsi hujjatuhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam waqtul 'ashri ma lam taghrib asy-syams wa isnaduhu fi Muslim. Ya.
Dan kemudian waktu yang terakhir, waktu al-jawaz. Al-jawaz menunjukkan masih bolehnya salat asar di waktu tersebut. Kapan? Ila ghurubis syams, sampai ke terbenamnya matahari. Hujjatuhu qauluhu alaihi salatu wassalam. Hujjahnya sabda Nabi SAW, waktul asri ma lam taghrubis syams. Waktu asar adalah selama matahari belum terbenam. Sanadnya ini hadis riwayat Muslim dari Imam Ahmad. Fadl. Ahsanu ilaikum. Wa qala syarih hafizahullah rahimahullah taala wa'lam anna lil asri arba'ata awqat waqta fadilah wa huwa ila ay yasira dhillu mithlai syakhis wa waqta jawazi bila karaha wa huwa min masir dhilli mithlaihi ila al-isfirar wa waqta karaha yakni yakrahu ta'khiru ilaihi wa huwa min al-isfirari ila qubailil ghurub wa waqta tahrim wa huwa ta'khiru salati ila waqtin la yas'uha wa in qulna kullaha ada. Baik, di sini wa'lam anna lil asri arba'ata awqat, maka beliau menambahkan, memberikan ziyadah yang sepertinya ada di kitab Riyadhus Talibin atau lainnya, bahwasanya asar ini ada arba'atu awqat dan isya. Baik, begitu juga isya nanti ada waktu-waktu tambahan nanti insyaallah. Ya. Ada waktu karohah, waktu ini makruhkan. Nah di sini wa'lam anna lil asri arba'ata awqat. Kalau dalam matan Abu Syuja' beliau mencukupkan 3 awqat, yaitu awal waqt, kemudian waktu ikhtiyar dan waktu jawaz dalam matan Abu Syuja'. Tapi ditambahkan di sini faedah sebagian mujtahid dari mazhab Syafi'i 4 waktu. Pertama waktu fadilah, ya, kemudian waktu jawaz bila karahah, kemudian waktu karahah, dan yang keempat waktu tahrim untuk salat asar. Tapi yang pertama waktu fadilah, waktu yang paling afdal, waktu fadilah, yaitu waktu paling utama, waktu yang utama. Jadi putra fadilah nama artinya apa? Putra utama, masya Allah. Dulu ada orang namanya Budi Utomo, jadi harusnya Budi Fadilah, ya gitu, ya masya Allah. Waktu fadilatin wa huwa ila an yasira dhillu mithlai syakhis, yaitu ketika syakhis itu bisa orang, bisa pihak benda, syakhis, sosok atau orang atau benda. Ya, jadi ila an yasira dhillu mithlai asyakhis. Jadi bayangan dhil itu mithlai asyakhis. Apa arti mithlai di sini? Apa arti mithlai? Dua atau satu mithlai? Mithlai dari kata mithlain. Berarti waktu fadilah adalah dari awal waktu sampai bayangan itu 2 kali lipatnya benda. Dan bahasaikan mithlai di sini. Mithlaini asyakhis, karena idhofah maka nun dihapus mahdhuf. Masih ingat pelajaran ini? Iya, kayak gitu. Mithlaini asyakhis. Ini waktu fadilah ini berarti dalam Abu Syuja' mencakup 2 waktu, ikhwan. Pertama waktu awal waqt dan waktu ikhtiyar, ya enggak? Jadi waktu fadilah ini masuk 2 waktu, yaitu waktu awal waqt dan waktu ikhtiyar. Fahimta? Anta? Nah. Itu namanya waktu fadilah. Nah, kemudian yang kedua, wa waktu jawazin bila karahah. Waktu yang jawaz boleh, tapi tanpa ada kemakruhan.
waktu jawaz tapi tanpa ada kemakruhan. Wa huwa min masiri dhilli mithlaihi ila al-isfirar. Boleh tanpa makruh. Yaitu dari apa? Ketika bayangan benda 2 kali lipat sampai ke keadaan ujung itu udah mulai menguning. Tapi ini belum waktu maghrib. Ini waktu boleh. Tapi udah ada kuning-kuning di ufuk sana. Yaitu waktu jawaz bila karaha. Taib yang ketiga waktu karaha. Ini waktu jawaz bi karaha. Waktu jawaz bil karaha. Yani yukrahu ta'khiru ilaih. Dimakruhkan antum untuk mengakhirkan situ makruh. Tadi ana bilang makruh ini. Itu waktu jawaz di Abi Suja' fil jawaz ila ghurubis syams. Wa huwa min al-isfirar ila qubail al-ghurub. Yaitu ketika udah menguning sampai qubail. Qubail itu sedikit menjelang ghurubus syams. Terbenam matahari. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini sebenarnya nggak termasuk waktu asar. Ini karena risikonya tinggi. Waktu tahrim. Maksudnya iya ada sisi waktu asar, tapi juga kena waktu maghrib gitu loh. Waktu tahrim adalah huwa ta'khirus shalah ila waqtin la yasa'uha. Waktu yang diharamkan adalah maksudnya haram mengakhirkan salat asar sampai waktu yang tidak cukup untuk salat. Coba sekarang maghrib jam berapa? Misal maghrib sekarang jam 17.57. Antum sholat 17.55. Cukup nggak 3 rakaat untuk 2 menit? Ya aku anak sih nggak cukup lah. Type jangan 17.56 3 rakaat. 4 rakaat. Santai. Ya alhamdulillah, masya Allah. Antum ingat alhamdulillah. Anak hanya menguji antum aja. Empat rakaat 17.56 17.57 beduk maghrib 1 menit 4 rakaat mungkin nggak? Nggak mungkin. Dan itu diperparah dengan masjid ini fastabiqul khairat. Belum waktunya udah pada azan. Umat ini hanya sepakat azan maghrib di Ramadan saja. Di selain Ramadan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba untuk yang mana lebih dahulu. Dan itu haram, itu nggak boleh seperti itu. Ya, taib. Maka la yasa' al-waqt. Tidak cukup waktunya. Ini waktu masuk waktu tahrim. Sebagian salat itu sudah masuk waktu maghrib. Wa in qulna kulluha ada. Meskipun demikian semuanya kita sebut melaksanakan salat pada waktunya. Tapi sebenarnya secara realnya adalah, tapi karena awalnya itu memang pada waktu asar, maka tetap dianggap sah. Tetap dianggap sah. Hanya sebagian ulama ada, bukan ulama Syafi'iyah, sebagian ulama mengatakan salat orang ini tidak termasuk sah karena taksirnya dia, meremehkan dia. Ya. Dan tidak ada orang yang salat asar di waktu tahrim ya kecuali darurat atau kecuali lupa. Itu dimaafkan insyaallah. Adapun orang yang enggak lupa, yang ngerti, ngerengeh, biasanya emang enggak salat. Ya. Kayak banyak dari orang-orang Citayam Fashion Week. Ya. Weeknya 1, bukan Citayam Fashion Week, bukan. Citayam Fashion Week. Itu ditanya di mana masjid. Anak sedih, makanya anak singgung ini berkali-kali. Ya. Ditanya mereka kumpulan itu udah gelap, udah malam gitu. Kalau mau salat di mana sih? Kebingungan semua ini, wawancari kebingungan. Gimana nggak tahu masjid di sini? Berarti nggak sholat mereka ini.
Dan betapa banyak di pasar-pasar orang nggak sholat maghrib. Coba tukang martabak di pasar, buka jam 5, udah ready to prepare. Ya, sholat asar nggak? Kita husnudzon dari sholat asar. Walaupun ini husnudzon yang luar biasa ya. Tapi kemudian maghrib sudah mulai bolak-balikin martabak tuh. Antum perhatiin aja duduk tuh. Antum duduk aja dari maghrib, awal maghrib antum duduk dekat tukang martabak. Perhatiin dia, apakah dia ke masjid? Ke masjid kira-kira? Enggak. Sibuk dengan gorengan atau sibuk duduk sambil megang HP? Sampai Isya, atau azan Isya. Azan Isya, antum perhatiin tuh. Dari maghrib sampai azan, dia enggak sama sekali beranjak ke masjid. Tegur ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dia jamak takhir mungkin ya. Biar kita tabayun, biar kita edukasi dia. Karena bahwa itu nggak bisa jamak takhir kalau udah kan kayak gitu. Pak, Bapak tadi salat maghrib di mana? Mesti jawabannya belum, Pak, gitu. Ya. Atau dia bohong, udah tadi, Pak. Enggak bohong, saya perhatiin kok dari azan maghrib sampai sekarang azan isya, saya duduk situ dari tadi. Ngeliatin Bapak, nungguin Bapak ke masjid. Enggak ke masjid. Ya. Itu banyak kayak gitu. Bapak itu balikin ke antum. Lah Bapak sendiri dari azan maghrib sampai sekarang azan isya ngapain? Duduk masih antum. Emang Bapak malaikat pencatat amal? Sama-sama enggak sholat. Ya enggak Khalid? Enggak gitu, anak enggak pernah kayak gitu. Beneran ya banyak tuh. Beneran banyak di depan sini. Kita mau ingetin gimana gitu. Ya buktinya enggak sholat, banyak enggak sholat. Alhamdulillah minzalik. Jangankan mereka tahu waktu fadilah, waktu karoha, waktu tahrim, enggak ngerti itu. Jangankan itu, ya. Enggak ngerti hal seperti ini. Ya Allah musta'an. Baik. Udah berapa menit ini kita akhir? Oh masih lama, kita masih 1 jam lagi. Fadal. Wal maghrib dikit lagi insyaallah. Wa qala rahimahullah qal wal maghribu waqtuha wahid wa huwa ghurub asy-syams. Di sini wal maghribu wa waqtuha. Dia istinaf. Apa? Wal maghribu. Jadi wal maghribu di sini wal maghribu ta'atuf kepada khamsun. Adz-dzuhru ya. Ini kan badal nih. As-salatul mafruḍatu khamsun. Kemudian badal kan dirinci adz-dzuhru. Kemudian wal asru. Nah, kemudian habis setiap adz-dzuhru kemudian istinaf, waul istinaf wa awal waqtiha zawal, kemudian wal asru istinaf kalimat jadidah wa awal waqtiha. Begitu juga maghrib. Wal maghrib baca lagi, Pak. Wal maghribu wa waqtuha wahid. Ahsan. Wa huwa ghurub asy-syams. Baik, lanjut syarih. Dalilu dzalik hadits Jibril li'annahu umman nabiy sallallahu amma nabiy amma isin amma apa? Amman nabiy. Kalau bisa amma nabi tanpa ta'addi, tanpa harful jar berarti amman nabiyya gitu ya. Amman nabiyya karena imamnya Jibril ketika itu. Tapi kalau misalnya ada harful jar ta'addi bil ba, amma bin nabi bisa. Wa dalilu dzalik hadits Jibril li'annahu amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi waqtin wahidin fil yawmaini wa mata yakhruju waqtul maghrib fihi qawlani al-jadidul azhar annahu yakhruju bi miqdari taharah wa satri awrah wa adhan wa iqamah wa 5 raka'at wal i'tibaru fi dzalik والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. طيب أحسنت. قال أبو شجاع رحمه الله والمغرب berarti salat maghrib wa waqtuha wahid, waktu maghrib satu saja, tidak seperti asar atau isya, yaitu waktunya ghurubus syams.
Terbenam matahari. Dalilu dzalika hadits Jibril alaihi salam. Li'annahu amma bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin wahidin fil yawmain. Nah, beliau malaikat Jibril mengimami Nabi SAW dalam satu waktu. Untuk satu waktu dalam satu hari, dalam 2 hari. Dalam 2 hari maghrib waktunya itu saja, gitu loh. Wa mata yakhruju waqtul maghrib? Terus kapan keluar waktu maghrib? Fihi qaulan, ada 2 pendapat. Al-jadidul azhar, pendapat jadidnya Imam Syafi'i, dan itu yang lebih zahir, annahu yakhruju bimiqdari taharatin wa satri auratin wa adhan wa iqamah wa 5 raka'atin wal i'tibar fi dhalika bil wasatil mu'tadil. Itu pendapat yang qaul jadid dalam mazhab, dan yang lebih kuat. Waktu salat maghrib yakhruj, keluar dengan miqdar apa? Di beberapa hal ini. Coba kronologinya berapa menit kira-kira? Jadi ketika dengan azan masuk waktu. Antum wudu. Wudu berapa menit? Berapa menit Khalid? 2 cukup? 5 menit wudu, Allah musta'an. Hah? Enggak 5 menit lah, lama banget. Antum ngantri mungkin ya? Enggak. 1 menit lah ya. 1 menit lah. Enggak usah lama-lama wudu itu. 1 menit. Ya dengan segala komponen apa, segala pernak-pernik wudu lah, misalnya jalan ke kamar mandi, keluar kamar mandi, ya jatuh dulu kemudian enggak. Kemudian satrul aurah, maksudnya berpakaian dulu. Itu kira-kira butuh waktu berapa? 2 menit anggaplah. Anggaplah sudah 5 menit kelas semuanya. Wa adzanin wa iqamah. Adzan iqamah. Di uruf kita adzan iqamah. Tergantung masjid-masjid. Timernya kan. Ditarik berapa tarik, Mbak Samiran? Oh iya. Pakainya apa? Feeling aja. Nungguin imam. Masya Allah. Dan menit di mana? Dikit. Di Mozambik berapa? Ah? Di tempat itu berapa? Di sana membawa pos. Di Pak Ari, Pak masih DDN berapa? 10 menit. Di ini? Atorik antum ya? Antum sholat Al-Mahdi atau Al-Mahdi? Almuhim kembali ke itunya, kembali ke kebiasaannya, i'tidalnya, wasat i'tidalnya kita ini ya. Taib 10 menit, 7 menit gitu. 5 rakaat. 5 rakaat itu masuk ke dalamnya maghrib 3 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di uruf kita, misal maghrib tadi jam berapa? 17.57. Anda pikir kayaknya jam 6:30, betul nggak? Selesai semua kita sholat, ba'di jam 6:30, betul nggak kira-kira? Anggaplah setengah jam itu. Gimana? Nggak, antum kalau misalnya keluar dari masjid maghrib jam berapa kira-kira? 6:30 kan? Sekarang nih 6:30, ayo khalas. 30 menit dari 17.57. 6:30, setengah jaman. Ini kalau menurut mazhab setengah jaman. Karena satu waktu udah itu aja khalas. Karena waktu itulah waktu mencukupi untuk semua persiapan maghrib dan pernak-perniknya. Maka berangkat dari itu berarti mafhumnya adalah, dan itu sudah wasat dan mu'tadil. Kalau selesai antum ba'diyah, selesai umumnya orang ba'diyah, maka itu sudah hilang waktu maghrib, khalas tidak ada waktu maghrib. Gitu loh. Gitu. Itu pendapat yang masyhur, yang jadid, azhar dalam madhab. Taib. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wal qadim la yakhruju hatta yaghiba syafaqul ahmar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waqtul maghribi idza ghabat asy-syamsu ma lam yasqut asy-syafaq wa Muslim.
وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فصلى به يومين فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وصلاها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. Nah, tapi justru sebenarnya ini yang lebih kuat, ikhwan. Ini justru yang lebih kuat karena apa? Pertama, hadisnya jelas yang antum baca tadi. Ini pertama. Kedua, kalau kita pilih qaul jadid yang azhar dalam mazhab, maka itu sesuatu yang nisbi. Sesuatu yang nisbi, apalagi zaman sekarang timer tiap masjid beda-beda. Anda nggak bisa dong kemudian ada masjid yang cuma 5 menit timernya disamakan dengan 10 menit timernya, ya. Kemudian bacaan imam juga para imam beda bacaannya. Ada yang maghrib bacanya panjang, ada yang pendek, beda-beda. Lalu hal ini relatif. Bagaimana keluarnya waktu sholat dengan mengukur dari situnya? Memang i'tibarnya bil wasat al mu'tadil, tapi wasat dan mu'tadil itu kan orang juga gimana menggariskannya? Apakah ini dikembalikan pada urf? Iya, dikembalikan pada urf harusnya, tapi urf orang beda-beda. Iya. Ya, dan imam beda-beda. Baik, kemudian wal qadim, dan ini sepertinya ini juga lebih kuat sebenarnya. La yakhruju hatta yaghib asy-syafaqul ahmar. Dan ini yang dipegang oleh banyak dari ulama di Indonesia pun dipegang ini. Yang tidak keluar waktu maghrib sampai apa? Hilang syafaq, yaitu langit merah. Bagian merah warna langit, tapi ini enggak kelihatan sekarang. Kita nggak kelihatan, bukan karena ghamam, karena udah kebanyakan bangunan dan bebukitan nggak kelihatan. Ya, ini nggak hilang hal tersebut syafaq al-ahmar. Kata Nabi SAW, waqtul maghribi, ini jelas banget. Waqtul maghribi idza ghabatis syamsu ma lam yasqutis syafaq. Waktu maghrib adalah ketika matahari itu sudah terbenam, hilang, selama merah-merahnya, sisa merahnya di atas itu tidak hilang. Dan biasanya itu waktu isya kita kenal itu baru hilang. Mungkin beberapa kubail dari itu baru hilang. Rawahu Muslim. Ini jelas rawahu Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah SAW an mawaqitis shalah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu salat. Fa shalla bihi yawmain, maka salatlah 2 hari beliau. Wa fa shalla bihi al-maghrib fil yawmil awal hina ghabatis syams. Kemudian salat maghrib di hari pertama ketika matahari terbenam. Dan kemudian ini yang sahih, wa shallaha fil yaumi tsani qabla an yaghib asy-syafaq. Dan salatnya beliau di hari kedua sebelum terbenam sebelum hilangnya syafaq, awan merah, langit merah, awan merah. Thumma qala aina as-sa'il an waqti as-salah? Manakah tadi orang yang bertanya tentang waktu salat? Faqala Rasul, ana ya Rasulullah. Qal waktu salatikum bainama ra'aitum. Waktu salat kalian yang tadi kalian tanya itu sebagaimana yang kalian lihat. Yang kalian lihat. Di sini bisa maknanya lihat, yaitu lihat bagaimana Nabi SAW salat pada waktu-waktu tersebut. Taib. Wal hadis fi dzalika katsira. Taib, terakhir, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum wa qala rahimahullah. قال رافعي واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه. قال النووي الحديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر وهو الصواب وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم والله أعلم. طيب. قال الرافعي رحمه الله واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه. Maka meskipun ini qaul jadid dalam madhab, tetapi banyak dari ashab Syafi'iyah itu lebih memilih qaul qadimnya Imam Syafi'i dan lebih merajihkan itu. Imam Nawawi sampai berkata, la hadits as-sahihah
musarrihatun mimma qalahu fil qadim. Hadis-hadis yang sahih itu lebih terang sekali mendukung apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Ini menunjukkan begitulah mujtahid. Kadang-kadang berubah pendapatnya, tapi malah justru pendapat awalnya itu lebih afdal, lebih benar. Wa ta'wilu ba'dihha muta'adzir, dan mentakwil atau menafsirkan sebagiannya mu'tadzir, tidak memungkinkan. Maksudnya menafsirkan sebagiannya gimana ikhwan? Mentakwil sebagian dari hadis-hadis yang sahih yang musarrih itu jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya ditakwil lagi, itu sesuatu yang muta'adzir, sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa. Fahuwa as-shawab, maka qaul yang qadim ini adalah qaul yang disebut as-shawab. As-shawab di sini adalah as-shawab dalam kebenaran. Ya, bukan as-shawab dari segi dua pendapat dalam satu ulama, as-shawab adalah ini, enggak. As-shawab dinisbatkan kepada Imam Syafi'i adalah ini, enggak. Dua-duanya dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tapi as-shawab di sini adalah as-shawab yang benar dari perkataan itu loh, as-sahih. Wa mimman ikhtarahu min ashabina, di antara ashab asy-Syafi'iyah yang memilih pendapat yang qaul qadim ini yaitu Ibnu Khuzaimah, Al-Khattabi, Al-Baihaqi, Al-Ghazali fil Ihya, Al-Baghawi fi Tahdhib, yaitu kitab Tahdhib mazhabnya Syafi'i, Tahdhib fiqih ya. Karya Imam Al-Baghawi, beliau punya kitab Tahdhib. Ya. At-Tahdhib fil fiqh Syafi'i wa ghairuhum, wallahu a'lam. Baik, kita cukup sampai situ insyaallah untuk kajian pagi kita ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.